Apakah tentang baju Danu ini hanya melibatkan Danu sendiri? Dengan tanda kutip, dia menghilangkan barang bukti itu sendiri. Misalnya ada bercakap, dia cuci atau dan sebagainya, atau dia buang dan sebagainya bajunya. Apakah tidak melibatkan atau diketahui oleh saksi-saksi misalnya dari keluarga dia itu sendiri? Ini kan tidak ada saksi yang melihat daripada kejadian itu sendiri. Penanganan perkara tersebut dikarenakan penyidik mengalami hambatan antara lain tidak ada saksi di sekitar TKP nih. Analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat akad, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Makanya akad sering mengajak sahabat-sahabat akad mengikuti kasus ini jangan sepotong-sepotong gitu. Kita harus merangkaikan dari awal sampai akhir, paling tidak seperti itu. Tapi ada rangkaian-rangkaian peristiwanya, jadi kita paham dan tidak terkejut, sahabat-sahabat akad. Contohnya tentang surat Rahman. Ini kan surat Rahman ini dia menyampaikan surat penyidik menyampaikan ke Kompolnas. Kompolnas menyampaikan ke Rahman. Jadi dia hanya menyampaikan, membacakan seperti itu. Tidak ada saksi yang melihat. Itu waktu penyerahan tersangka kan. Sekitar bulan Februari lah gitu kan. Aka sudah membahas, sahabat-sahabat Aka, tentang tidak ada saksi yang melihat. Itu dari Mabes Polri, sahabat-sahabat Aka. Bahkan Aka merangkaikan kasus ini dengan keterangan Direskrimum Pak Yani akhir tahun 2021, yaitu bulan Desember. Kan di sana itu jelas kan, sahabat-sahabat AK. Lalu begitu juga keterangan dari Pak Direskrimum Surawan mengatakan itu keterangan Danu kan, dia mengatakan itu garis besarnya keterangan Danu ditindaklanjuti oleh penyidik. Kan seperti itu. Habis itu dilaksanakanlah, pada akhirnya diambillah suatu kesimpulan, mungkin disampaikanlah kepada Kompolnas. Berarti kan ada masalah keterangan Danu itu sendiri. Ini pemahamannya seperti itu gitu. Cuma kita selama hari ini digiring ke opini seakan-akan ucapan Danu itu sudah benar, itu mewakili daripada penyidik. Tidak. Dengarkan potongan video ini. Kata Pak Surawan, kata Mabes Polri, kata Pak Yani, dan kata Rohman. Tidak ada saksi yang melihat daripada kejadian itu sendiri. Ya. Sampai saat ini penyidik belum bisa mengumpulkan memastikan dua alat bukti. Dari MR ini kita mendapatkan beberapa orang yang menurut dia sebagai pelaku dan dilakukan penangkapan. Kesulitan yang ada hadapi oleh penyidik ketika penyidik laporan ke Kompolnas. Selamatnya penanganan perkara tersebut dikarenakan penyidik mengalami hambatan antara lain tidak ada saksi di sekitar TKP nih. Jadi ketika ada orang yang menerangkan keberadaan klien kami di TKP itu bohong. Sahabat-sahabat AK, jadi clear tentang tidak ada saksi yang melihat dan sebagainya. Begitu juga kata Pak Yani, kan begitu juga kata Pak Surawan. Jadi intinya sebenarnya kalau kita memahami kasus ini, mengikuti kasus ini, tidak saling bela, saksi atau tersangka dicerna dengan hati bersih demi keadilan almarhumah Ibu Tuti dan Amel, selesai dia. Tinggal kita nanti menunggu di pengadilan itu sendiri. Benar tidak analisa-analisa kita kan? Nanti kan terungkap gitu. Mari kita masuk lagi sahabat-sahabat AK. Itu kan kalau tentang itu orang belum membahas itu, AK sudah membahas duluan. Nah, kan khusus yang kita pembahasan kasus Subang ini tentang tidak ada saksi yang melihat. Rahman juga belum menyampaikan itu. Belum menyampaikan dari Kompolnas. Nah, sekarang agak ingin mencoba, belum lagi dibahas orang-orang lain. Kan tentang baju Danu.
Kan itu duduk permasalahannya. Karena Danu mengatakan tentang baju Pak Yosep, akan membahas tentang baju Danu. Kan seperti itu. Akan mengambil contoh. Kalaulah para saksi dari keluarga Danu itu sendiri yang memperkuat Danu agar 4 orang tersangka tersebut, yaitu itu kan garis besarnya yang diucapkan Rohman seperti itu. Keluarga Danu lah istilahnya yang memperkuat ucapan Danu itu sendiri agar 4 orang ini menjadi tersangka. Karena memang jelas, misalnya di sini penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Aigi dan Abi pun dijelaskan di sini bahwa saksi yang memberatkan itu adalah keluarga-keluarga dari pihak korban. Bu Yeti, Lilis, Ibu Ida kalau tidak salah. Itu hanya berdasarkan keterangan itu saja. Seperti itu analisa garis besarnya. Akan mengambil contoh misalnya Waida, kalau dia sebagai saksi, apakah terwujud keadilan almarhumah Ibu Tuti dan Amir? Karena kita memahami, mendengar ucapan Waida, Danu ada di rumah pada saat itu. Ternyata kan tidak. Bagaimana kalau saksi seperti itu? Lalu tentang baju Danu, kalaulah Yosep katanya malam itu dipakai, dia tidak mengganti baju. Sekarang baju Danu itu di mana? Kenapa dia mengganti baju? Tanda kutip berarti dia mau menghilangkan barang bukti itu sendiri, baju dia itu sendiri. Kan pemahamannya seperti itu gitu. Lalu kita jangan bahas itu dulu ke sana. Pertanyaannya, apakah baju itu sendiri kan keluarga atau saksi dari keluarga itu sendiri mengetahui tidak tentang baju itu? Ini kan pertanyaan seperti itu. Atau hanya Danu sendiri yang mengetahui baju itu? Dengan tanda kutip, dia setelah melakukan Rajapati itu menghilangkan baju diri dia sendiri tanpa pengetahuan orang lain, atau ada keterlibatan dari saksi-saksi lain yang mengetahuinya. Ini kan nanti tentang baju ini sebenarnya panjang ceritanya. Karena selama hari ini kita sering membahas baju Yosep karena ucapan Danu gitu. Nggak bisa sekarang seperti itu. Kita harus kedua belah pihak kita bahas, termasuk baju Danu. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, apakah tentang baju Danu ini hanya melibatkan Danu sendiri? Dengan tanda kutip, dia menghilangkan barang bukti itu sendiri. Misalnya ada bercak darah, dia cuci dan sebagainya, atau dia buang dan sebagainya bajunya. Apakah tidak melibatkan atau diketahui oleh saksi-saksi misalnya dari keluarga dia itu sendiri? Ini kan problem sahabat-sahabat AK. Ya mudah-mudahan nanti ini berkembang tentang baju Danu ini ya harus dibahas. Sama dengan pembahasan tidak ada saksi yang melihat. Akan juga membahas itu dahulu. Wah, ini pemahaman. Jadi sekali lagi hanya itu sahabat-sahabat AK. Nanti kita lanjutkan lagi. Salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.